لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bahagian dari perbuatan hati yang harus dilakukan atau yang harus dimiliki oleh seorang hamba untuk menguatkan statement yang dinyatakan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man farata ad-dunya 'ala al-ikhlasi lillahi wahdah la syarika lahu wa aqama as-salata wa ata az-zakata faraqaha wallahu anhu radin." Siapa yang meninggal dunia dengan keikhlasan kepada Allah sendiri atau kepada Allah saja, tidak menyekutukan baginya sesuatu pun, dan ia mendirikan sholat serta menunaikan zakat, faraqaha, ia meninggal dunia dalam keadaan wallahu anhu radin, Allah ridha kepada dirinya. Mungkin ini yang sering sekali menjadi dasar ketika orang sakit berat, menjelang kematiannya, orang yang mendampingi itu membisikkan, ikhlaskan, ikhlaskan. Atau terkadang yang mengalami musibah, anggota keluarganya yang meninggal dunia, selalu dinasihati, ikhlaskan, ikhlaskan. Mungkin yang dimaksud ikhlas itu sebagaimana yang termaktub di dalam hadis ini, jika ia mati dalam keadaan ikhlas, maka Allah akan ridha kepada dirinya. Kita harus mampu membedakan antara ikhlas dan ridha. Kalau ikhlas itu muncul dari akibat perbuatan kita, sedangkan ridha itu muncul dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ikhlas itu dalam ibadah, karena ibadah itu perbuatan kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, zikir kita, bacaan Quran kita, sholawatan kita, ketaatan-ketaatan kita, itu perbuatan kita yang kita lakukan dengan tujuan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari perbuatan kita ini disebut dengan ikhlas. Kalau ternyata bentuk-bentuk ibadah tadi ternyata ditujukan bukan kepada Allah, atau ditujukan kepada Allah namun bercampur dengan tujuan lain, maka perbuatan-perbuatan itu tidak ikhlas. Karena ikhlas itu nanti bersih, murni, tidak bercampur. Jadi ikhlas itu perbuatan kita yang kita lakukan, dan motif dari perbuatan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berkaitan dengan perbuatan Allah itu terkait takdir kita, bertemu, berpisah, mendapatkan harta, kehilangan harta, mendapatkan keturunan, kehilangan keturunan, mendapatkan pasangan, kehilangan pasangan. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan Allah. Maka sikap kita terhadap perbuatan Allah dengan sikap penerimaan itu disebut dengan ridho. Jadi kalau ada orang kehilangan harta, walaupun itu dalam bentuk sandal jepit, lalu kalimat yang muncul bukan ikhlas, karena itu bukan perbuatan kita, tapi takdir dari Allah. Maka kalimat yang muncul harusnya apa? Ridho.
sudah ridho dengan takdir, sandalmu hilang. Anggota keluarga meninggal dunia, istri, anak, atau siapa saja orang-orang yang kita cintai dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam kedukaan. Itu kan takdir dari Allah. Maka sikap yang diambil itu apa? Ridho. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini bukan ridho, tetapi yang dimaksud dalam hadis ini amal yang kita lakukan ketika dalam keadaan hidup dilakukan dengan penuh keikhlasan sampai kita meninggal dunia. Setiap amal yang kita lakukan dihiasi dengan keikhlasan, maka kita meninggal dunia dalam keadaan Allah ridho. Itu yang dimaksud. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Sabar itu setengah dari keimanan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, as-sabru kanzun min kunuzil jannati. Kesabaran itu satu perbendaharaan dari perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'imus syakiru bi manzilatis sha'imis sabiri. Orang yang makan dengan rasa syukur menempati posisi orang yang puasa dalam kondisi sabar. Kalau makan berarti mengkonsumsi sesuatu. Kalau puasa berarti menahan diri dari mengkonsumsi sesuatu. Ketika melakukan penuh dengan rasa syukur, meninggalkan penuh dengan rasa sabar. Ya. Makanya di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin yang ditulis oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, disebutkan bahwa iman itu dua. Iman itu dua. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Syukur itu mendorong kita untuk melakukan aktivitas ketaatan, aktivitas ibadah, melaksanakan perintah. Sabar itu menguatkan kita untuk menahan diri dari tidak melakukan larangan dan kemaksiatan. Karena tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah thalabul fi'li wa tarki. Tuntutan untuk mengerjakan dan tuntutan untuk meninggalkan. Jadi apa yang mendorong kita untuk melakukan sebuah ketaatan adalah rasa cinta, pengakuan atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun si